bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita masih membahas mengenai Hari Raya Idul Fitri yang tahun ini dirayakan dengan sangat berbeda. Tapi banyak makna di balik itu. Tadi sudah dibahas bersama dengan Menteri Agama dan sekarang masih terhubung bersama kami Menteri Agama Fahrul Rozi. Assalamualaikum Pak, kembali terhubung Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau biasanya Idul Fitri bersama keluarga, tradisi apa Pak yang biasa dilakukan setiap hari raya Pak? Satu, saya kebetulan beruntung. Saya punya anak 4, 3 sudah menikah, gitu, sudah punya anak, sudah cucu saya sudah ada 9. Kebetulan mereka tinggalnya nggak jauh dari rumah saya. Sehingga kalau malam Idul Fitri kami kumpul di sini, gantian memimpin takbir gitu ya. Termasuk cucu-cucu yang kecil, salah-salah malah kita senang begitu kan. Sambil kita benahi kembali. Dari kegembiraan itu luar biasa, sambil ibu memasak ya makanan-makanan untuk malam itu. Biasanya besok paginya mereka bisa, kalau yang kebetulan tidak mudik, kadang-kadang ada juga satu mantu saya sama keluarganya mudik karena memang dia berasal dari Jawa Tengah gitu atau Jawa Timur, sehingga ada kurang satu keluarga misalnya. Tapi pada umumnya kami seperti itu. Kemudian mereka biasanya sholat id datang ke sini, sholat id bersama dengan kakek neneknya di masjid dekat kami ini, sehingga kemudian selesai itu kami kembali ke rumah saya, kemudian makan. Makanan yang disiapkan nenek dan kakeknya. Jadi karena kami biasanya memang begitu, ya makanan apa saja, tidak mesti makanan mewah ya, pakai apa. Tapi karena kebiasaan itu sekian, sehingga kami ya alhamdulillah tidak terganggu sedikit pun dengan itu, karena memang biasa kami sering kumpul keluarga kecil. Nanti setelah itu keluarga inti maksud saya. Nanti setelah itu baru kita menerima tamu-tamu. Kemudian kita juga baru mengunjungi penjabat-penjabat yang perlu kita kunjungi. Mungkin kalau dalam situasi sekarang, situasi saya menteri, mestinya saya datang ke Bapak Presiden, Bapak Wapres, Bapak Menko dan sebagainya. Tapi kali ini tentu saja tidak bisa kita lakukan. Jadi mohon maaf, situasi pandemi ini sebetulnya kalau kita nikmati dari aspek hakikatnya Idul Fitri itu, insya Allah kita tidak akan terganggu. Memang tujuan kita menikmati kesukaan kita karena kita mengalahkan godaan-godaan selama puasa dan bisa meningkatkan ibadah kita selama puasa. Insya Allah, alhamdulillah, saya kira semua orang sikapnya sama dengan saya. Terima kasih. Baik, Pak Menteri, kalau biasanya menu tradisi Lebaran yang selalu ada di meja makan di rumah Anda setiap hari raya Idul Fitri, itu apa menu favoritnya Pak Menteri? Paling utama ya ketupat sama opor ayam. Setelah itu ada rendang. Nah biasanya ada makanan penyeling yang membuat nafsu makan, yaitu tidak lupa ada mungkin sambal goreng ikan asin. Nah itu yang paling utama. Oh siap. Kalau tadi Anda sempat katakan tidak ada tradisi open house, berarti tidak ada kunjungan misalnya ke rumah presiden atau ke Wapres atau ke Menko. Apakah ini kemudian nanti akan dilakukan secara virtual, Pak? Rencananya seperti apa nanti, Pak? Saya mungkin bisa juga secara virtual, tapi saya masih tunggu nanti petunjuk dari Menseknek atau yang menata itu ya. Tapi saya kira yang baiknya dilakukan secara virtual, tapi nanti kami tunggu petunjuk lebih lanjut tentang itu. Apakah ini juga kemudian juga akan sama halnya dilakukan di kementerian Anda biasanya ketika kita masuk kembali aktif bekerja setelah hari raya itu ada halal bihalal yang akan dilakukan di jajaran kementerian. Ini juga otomatis dihilangkan ya Pak? Betul, dihilangkan. Nanti saya kira juga rencana kita akan kita lakukan virtual, tapi untuk pejabat-pejabat inti saja sehingga tidak menyibukkan orang banyak. Baik. Pak, kali ini Ramadan yang berbeda, Idul Fitri yang berbeda. Kita semua bisa merayakan dengan kecukupan, tapi ada juga mungkin yang masih kekurangan. Apa himbauan dari seorang Menteri Agama untuk kita sesama umat Muslim saling membantu di hari raya ini, Pak? Ya itu saya bilang kepedulian satu sama lain. Saya beberapa kali tampil di TV, saya akan ingatkan tentang hadis Rasulullah bahwa Rasulullah mengatakan, bukanlah umatku yang tidur dengan perut kenyang, sementara tetangganya kelaparan. Nah prinsip itu kita pegang, begitu juga dalam masalah Idul Fitri ini. Memang tidak baik kita ucapkan ya, seolah-olah kita menceritakan apa yang telah kita lakukan. Tapi saya yakin semua yang orang kebanyakan juga sama seperti saya, melakukan sebaik mungkin apa yang bisa dibantu kepada tetangga-tetangga, kepada macam mereka yang berusaha sesuai batas kemampuan kita masing-masing. Dan itu pasti dilakukan lah, saya kata.
Baik, Pak Menteri Agama, hari esok, satu hari lagi kita akan merayakan Hari Kemenangan, Hari Raya Idul Fitri. Saya persilahkan Anda, Menteri Agama Fakhrul Razi, untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semua umat Muslim di seluruh Indonesia. Silahkan, Pak. Kepada seluruh umat Muslim seluruh Indonesia, saya Menteri Agama Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Haji Fakhrul Razi, dengan tulus dan dengan penuh sukacita mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat kembali ke fitrah kita sebagai manusia yang suci. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal saya dan amal Anda sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa dengan gembira kita kumandangkan selalu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu yang ingin saya sampaikan, kembali gembira sambil menjaga jangan sampai kita terkena wabah penyakit. Oleh sebab itu tetap perhatikan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri Agama Fakhrul Razi. Satu pesan yang tadi saya ingat dari Anda, bahwa jangan sampai musibah wabah corona ini kemudian mengurangi sukacita kita untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan penuh kemenangan. Terima kasih sekali lagi Menteri Agama Fakhrul Razi telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.